Pohon belimbing tumbuh di belakang rumah. Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Bang Obing alhamdulillah udah pindah rumah. Bener apa enggak? Bang Obing udah pindah rumah. Kita doain mudah-mudahan hidupnya tambah makmur. Amin. Ini dan makmur, amin. Teramal jalan 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau udah ngomong keluar makanan sama kopi pengen buru-buru. Udah nggak didengerin. Yang pikirannya mana nih martabak, mana itu kuli bakar. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang hadir bersama kita pada malam hari ini, berkhusus keluarga daripada Sahibul Bait, Bapak Obing atau Endar Suhendar selaku Sahibul Bait, mudah-mudahan malam hari ini perlu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pada malam hari ini punya hajat, punya niat. Berkumpulnya kita di sini bukan hanya sekedar melaksanakan istiqomah, tapi beliau punya amanah buat kita. Beliau mengharapkan doa agar apa yang diniatkan ketika dia menempati rumah yang baru, rumah sekaligus tempat ingin berusaha dalam kehidupannya, mohon dengan keikhlasan tulus dari dalam hati semua jamaah yang hadir. Nanti ketika kita berdoa, jangan lagi ada yang konsentrasi mikirin kuabolu, mikirin salak, mikirin pisang, mikirin lagi semangka. Tapi hadirkan Allah dalam dirinya. Mudah-mudahan inilah malam yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Amiruddin, dan tentunya para jamaah yang lainnya. Para asatidz diantaranya Al-Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz Rizki Barabi, Kesahrul, dan yang lainnya. Tentunya juga yang terhormat tokoh masyarakat kita, Bapak Muhammad Siddiq selaku LMA 011, dan juga Bapak RT 9 RW 05 Bapak Abdul Rahim. Mudah-mudahan seluruh pejabat yang ada dalam rangkaian Majlis Tobat dan Nasuha semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangkaian istiqomah. Yang kemudian dalam rangkaian kita memohon bermunajat, mendoakan saudara kita Sahibul Bait, tentunya ingin punya niat sesuatu, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan. Yang ketiga,
malam hari tanpa terasa perjalanan istiqomah kita. Kira-kira ada yang mikirin kan? Ustaz Ismail di center mirip kopi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah hampir sebentar lagi selesai. Manakala saudara kita, keluarga kita yang tahun ini sudah melaksanakan ibadah haji di tanah suci sudah selesai, tinggal nunggu pulangnya aja. Besok kita tengokkan, insya Allah makan korma sama air jam-jam. Kalau ada yang berangkat. Saudara kita sudah melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan kembali sampai keluarga kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian mendapat gelar haji yang mabrur. Artinya harus kita pikirkan apa sih yang malam hari ini kita jalankan dalam rangkaian istiqomah malam hari ini. Kita menjelang yang namanya bulan Muharram. Munir lagi. Muharram. Bulan Muharram artinya bulan tahun Hijriah yang akan kita songsong. Ada dalam suatu ayat yang tadi udah kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya tentunya memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat. Artinya kita punya cita-cita, punya niat, yang kemudian perbuatan kita niatnya buat hari bekal hari esok. Apa yang dimaksud hari esok tersebut? Ketika kita dipanggil oleh Allah, ini akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang telah kita perbuat. Oleh karenanya malam hari ini kita akan bermuhasabah, kita introspeksi diri. Bagaimana tentunya sebentar lagi tahun Hijriah, tahun 1446 Hijriah akan meninggalkan kita dan akan masuk 1447 Hijriah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan besok ketika masuk bulan Muharram itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada para nabi. Contohnya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga jatuh ke bumi. Ketika pada saat itu Nabi Adam merasa bersalah, dia mohon kepada Allah. Kemudian dia berpikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia memohon kepada Allah. Maka pada saat itu ketika tanggal 10 Muharram, Allah mengampuni dosa-dosa yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Yang kemudian banyak peristiwa terjadi di bulan Muharram. Ketika Nabi Ibrahim, ini ada Ibrahim kebetulan. Ketutupan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada saat itu dia akan dibakar. Oleh Raja Namrud. Ketika pada saat itu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, maka apinya jadikan dingin. Kulli barda yanaru ala Ibrahim, maka sesungguhnya api yang begitu bergolak besar bisa terhambatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api tersebut. Ini terjadi di bulan Muharram. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bulan Muharram hati-hati ibu-ibu. Kenapa hati-hati ibu-ibu? Masak agak bakar matang. Orang apinya dingin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari dengan kesempatan malam hari ini kita introspeksi diri kita. Kita akan songsong datangnya bulan Muharram. Yang kemudian nanti jangan lupa
ada puasa yang kita laksanakan, yaitu Taswa dan Asyura, 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Bahkan ada riwayatnya. Mau ceritanya, mau dengar apa enggak? Ntar pulangnya jam 2. Jadi ada di suatu tempat ada seorang saudagar kaya yang namanya Tuan Kuldi. Tuan Kuldi, seorang yang kaya yang kesehariannya hubungannya para pejabat. Makanya di sini alhamdulillah ada pejabat di sini. Ada Bang Sidik, cuma nggak dikenal sama Kuldi dia. Terlambat hidupnya. Tuan Kuldi hubungannya setiap hari kepada para gubernur, para menteri pejabat. Ketika pada suatu malam Kuldi turun dari sebuah masjid. Ketika dia sedang keluar dari masjid, maka Kuldi tersebut dihampiri oleh seorang pengemis. Apa kata pengemis tersebut? Ya Tuan Kuldi, bersedekahlah engkau kepadaku dengan kemuliaan Asyura. Apa kata Tuan Kuldi? Sekarang aku tidak bawa apa-apa. Aku ke masjid tidak membawa suatu apapun. Kalau engkau ingin, besok siang engkau ke rumahku, akan aku sediakan. Aku akan berikan makanan apa yang kau butuhkan, akan aku berikan. Apa kata pengemis tadi? Ya Tuan Kuldi, sesungguhnya aku butuh untuk esok pagi. Sesungguhnya aku punya seorang istri yang sedang sakit dan punya 3 orang anak yang sudah 3 hari kagak makan. Bayangin aja kalau 3 hari kagak makan gimana kira-kira? Lapar, lemas. Kita aja duduk di sini baru 2 jam aja pada makan semua. Saya disuruh ngomong, yang lain disuruh makan. 3 hari anak dari pengemis tersebut tidak makan, akhirnya ditunggu. Begitu siang datanglah pengemis tersebut ke rumah Tuan Kuldi. Apa kata Tuan Kuldi? Kalau engkau sekarang, aku ada urusan, entar sore, akhirnya ditunda. Begitu ditunda entar sore, orang pengemis tersebut akhirnya lemes, nangis, bersedih, keluar dari rumah Tuan Kuldi. Di depan rumah Tuan Kuldi dekat masjid, ini dekat Musola Baitur Rahman, bukan rumah Tuan Kuldi, namanya Obik ini. Di dekat masjid ada seorang pedagang toko tersebut yang punya orang Nasrani. Akhirnya ketika pengemis tersebut sedang menangis, orang Nasrani tersebut menghampirinya. Apa kata orang tua tadi? Hai pengemis, sedang apakah engkau bersedih? Sesungguhnya aku dijanjikan oleh Tuan Kuldi akan diberikan hadiah, akan diberikan makanan, akan diberikan uang. Ternyata Tuan Kuldi sedang ada urusannya dengan para pejabat sehingga dia tidak bisa menemui aku. Akhirnya, apa sesungguhnya yang kau inginkan? Aku ingin berikan nanti ketika di bulan kemudian dapat kemuliaan Asyura si Tuan Kuldi. Kemudian, apa yang kau butuhkan? Aku butuh makanan, aku butuh uang untuk istriku yang sedang sakit dan untuk anakku yang sedang kelaparan. Akhirnya diambillah semua keperluan tersebut oleh Tuan yang beragama Nasrani tadi. Diberikan makanan, diberikan semua yang dibutuhkan. Akhirnya dibawa pulang oleh pengemis tadi. Begitu sampai di rumah, dihampiri oleh anaknya yang merangkak. Kelaparan 3 hari tidak makan, kemudian dihampiri oleh mengerangnya seorang istri yang sedang sakit, sampai bertanya di antara keluarganya, ya bapakku, sesungguhnya engkau dapat ini semua dari pejabatkah? Bukan. Untung bukan Bang Sidik pejabat. Bukan. Apakah engkau dari saudagar orang kaya? Bukan. Sesungguhnya aku dapat ini semua dari seorang yang beragama Nasrani. Akhirnya dimakanlah semua makanan tersebut. Dibelilah obat dengan uang tersebut. Maka anak dan istrinya selamat dari semua, dari kelaparan, dari sakitnya. Di lain tempat ketika pada saat itu, akhirnya
Tuan Kuldi. Ketika malam datang, dia nggak bisa tidur memikirkan bagaimana pengemis dengan janji-janjiku. Aku akan berikan makanan, aku akan berikan uang. Akhirnya Tuan Kuldi pada saat itu tidak bisa tidur. Bahkan ketika tidur, akhirnya Allah beri mimpi, Allah beri gambaran. Siapa orang yang bersedekah di bulan Asyura, maka sesungguhnya akan diberikan 2 istana. Yang satu istana penuh dengan emas permata. Kemudian emas yang satu lagi penuh dengan batu-batu manika, mutiara indah. Maka di dalam mimpi tersebut Tuan Kuldi bertanya, untuk siapakah 2 surga ini? Apakah untukku? Bukan, kata orang yang membawakan dalam mimpi tersebut. Sesungguhnya ini semua akan dihadiahkan untuk seorang Nasrani yang kemarin telah bersedekah kepada seorang pengemis. Akhirnya begitu subuh, Tuan Kuldi langsung ke rumah orang Nasrani. Ketika rumah orang Nasrani diketok-tok masuk, orang Nasrani akhirnya bingung. Ada apa sesungguhnya Tuan Kuldi ke rumahku? Ada keperluan apa hai Tuan Kuldi kau ke rumahku? Apakah yang kau berbuat kemarin? Aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya bersedekah kepada seorang pengemis dengan mengharapkan kemuliaan Asyura. Kemudian Tuan Kuldi berkata, sesungguhnya kemuliaan Asyura, surga 2 yang ada bangunan tersebut, itu hanya milik orang-orang muslim, orang-orang Islam. Lantas pada saat itu orang Nasrani langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Engkau jadi muslim? Iya. Padahal pada saat itu Tuan Kuldi sudah membawa uang sebanyak 1.000 dinar untuk mengganti daripada surga tersebut. Orang Nasrani tersebut tidak mau. Bahkan dia lebih rela meninggalkan yang agamanya, dia masuk menjadi seorang muslim. Bahkan ketika dia bersyahadat, dia bersaksi kepada Allah, pada saat itu berdiri anak dan istri. Maka pada lantas saat itu keluarganya semuanya masuk menjadi seorang muslim. Ketika pada saat itu berbarengan, pengemis yang tadi lewat, akhirnya pengemis tersebut dipanggil oleh Tuan Kuldi. Di dalam hati pengemis tersebut, ada apakah Tuan Kuldi memanggilku? Jangan-jangan dengan urusan yang kemarin. Apa kata pengemis ketika dihampiri? Ya Tuan Kuldi, apabila engkau tentunya marah kepadaku dengan pemberian daripada orang Nasrani ini, maka aku akan kembalikan. Tapi jangan engkau ambil ketika makanan tersebut sudah masuk ke perut diriku dan ke perut anakku. Itu adalah bagian rezekiku. Apa kata Tuan Kuldi? Sesungguhnya pada saat ini orang Nasrani sudah menjadi orang Muslim, dan dengan kemuliaan Asyura aku diingatkan oleh engkau, maka kau akan aku berikan hadiah yang lebih besar daripada yang orang Nasrani diberikan kepadamu. Alhamdulillah, kita bisa ambil dari kisah ini bahwa sesungguhnya di bulan Muharram nanti dibanyak-banyakan kita untuk bersedekah, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti yang terpisah jauh adalah bulan Rajab. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, insya Allah pertemuan kita pada saat ini terakhir di bulan Dzulhijjah, dan besok kebetulan dengan istiqomah kita pas berbetulan dengan malam 1 Syuro. Kalau katanya itu malam 1 Kliwon, itu yang mau cuci kere, cuci golok silahkan. Tapi golok bukan golok yang ada di dirinya, bukan. Golok-golok itu menggolok-golok kan, golok bener.
Kalau menurut tradisi orang Jawa itu namanya satu kliwon. Dia bilang malam tolak bala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan malam hari ini bahkan pernah disampaikan oleh guru kita Abah Kiai Nasrullah Rasid. Dan malam hari ini ada saksinya. Bapak Haji Amuruddin ketika istiqomah pada saat itu dia sedang membangun rumah di Bogor, benar kan? Apa kata Kiai? Ketika orang yang bangun rumah di bulan Muharram, maka semuanya akan dibalas oleh Allah. Enggak.